Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kali ini akan membahas tentang pendekatan standpoint epistemologi dalam mengkaji ilmu-ilmu yang dihasilkan Nazi. Nah, kan ulang. Gue lupa, tupoksi. Ada pendahuluan ya? Pendahuluan siapa? Gue, Oke. up, Sorry, Bin. ya, Oke, nggak apa. ulang. Satu, dua, tiga. Selamat siang Bung Sandi. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 dari kelas pengantar filsafat ilmu pengetahuan. Em, Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pendekatan standpoint epistemologi dalam mengkaji ilmu yang dihasilkan Nazi. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Robi Mirza Santosa. Saya pada nama Kusuma. Saya Gina Naila Hanun. Saya Hotna Santi Sinurat. Saya Muhammad Nabil Rahman. Nah, untuk memberikan pendahuluan mengenai presentasi kami kali ini akan dibaca oleh Gina. Oke, halo teman-teman, kita mulai dari pendahuluan. Kita semua mungkin pernah belajar bahwa ilmu pengetahuan itu harusnya objektif, netral, dan berkembang lewat proses rasional. Seperti yang dijelaskan oleh Popper dengan falsifikasinya atau dengan Kant lewat pergeseran paradigma. Tapi kenyataannya nggak selalu sesederhana itu. Dalam sejarah ada momen di mana ilmu pengetahuan itu justru dipakai sebagai alat ideologi yang sangat berbahaya. Salah satu contohnya adalah di sini kita mengambil studi kasus rezim Nazi di Jerman. Pada saat itu berbagai cabang ilmu dari biologi, antropologi, sampai ekologi sengaja dimanfaatkan untuk membangun dan memperkuat pandangan bahwa ras Arya adalah ras yang paling unggul. Pengaruh Darwinisme sosial juga sangat kuat di sini. Teori evolusi Darwin dipelintir untuk mendukung gagasan bahwa dalam perjuangan hidup atau ras, hanya ras yang dianggap paling kuat yang berhak bertahan. Ras-ras lainnya seperti Yahudi, Romani, dan Slavia itu diposisikan sebagai ancaman biologis yang harus disingkirkan. Dan gak cuma itu, konsep ekologi pun juga ikut dimainkan, di mana lewat ide Lebensraum atau ruang hidup, Nazi beranggapan bahwa ras Arya itu butuh ruang yang lebih luas demi kelangsungan hidupnya. Dan wilayah itu harus dibersihkan dari kelompok-kelompok yang dianggap tidak layak. Semua ini itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bisa dipengaruhi oleh ideologi dan kekuasaan. Dan disinilah pendekatan standpoint epistemologi yang dijadikan standpoint kelompok kami itu menjadi sangat relevan. Di mana pendekatan ini mengingatkan kita bahwa semua pengetahuan selalu berasal dari posisi sosial tertentu, dan dalam kasus Nazi ini, proses para ilmuwan yang mendengung rezim menyebabkan mereka menghasilkan pengetahuan yang justru memperkuat penindasan. Dan melalui pendekatan ini, kita akan coba melihat lebih dalam bagaimana posisi sosial dan politik ini bisa membentuk proses produksi pengetahuan dan juga bagaimana kesadaran terhadap hal ini penting untuk membangun sains yang lebih adil dan etis di masa depan. Selanjutnya Ada studi kasus dan latar belakang bagi Nazi itu sendiri. Teman-teman mungkin udah kenal soal Nazi, tapi apa sih sebenarnya Nazi itu? Nazi itu sebenarnya adalah partai dengan idealisme fasis ya. Jadi mereka tuh memakai simbol swastika, simbol dalam Buddhisme. Mereka sendiri memegang kekuasaan di tahun 1933. Dan akhirnya dengan kekuasaan mereka, mereka berhasil mengubah Jerman menjadi negara totalitarian yang kejam dengan terhadap kaum-kaum marginal. Salah satu peristiwa yang mungkin teman-teman sudah tahu tuh ada Holocaust, yaitu pemusnahan massal terhadap kaum marginal, terutama kelompok Yahudi yang berlangsung di tahun 1939 hingga 1945. Namun selain Holocaust sendiri, ada juga beberapa tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh Nazi terhadap kelompok-kelompok marginal tersebut. Salah satunya adalah Nuremberg Law, yaitu
sebuah undang-undang yang memaksa orang-orang Yahudi dan kelompok marginal lainnya untuk kehilangan hak warga negara serta dilarang untuk menikah dengan ras-ras lain, terutama ras Aryan. Selain itu di tahun 1939 Nazi melancarkan operasi Kristallnacht, yaitu upaya untuk mengizinkan bahwa seandainya orang-orang Aryan dan yang orang-orang ras superior lainnya untuk boleh menjarah dan juga menghancurkan tokoh-tokoh milik Yahudi. Saya lihat di sini ada kamp konsentrasi dan juga lokasi tokoh sudah terjadi Kristallnacht. Tujuan dari Holocaust dan juga tindakan lainnya itu dengan tujuan ekologis, yaitu menciptakan ruang yang lebih luas bagi etnis murni Jerman dan Aryan. Kenapa sih teman-teman mereka menciptakan itu? Dengan tujuan agar bisa mendapatkan sumber daya lebih banyak. Jadi mungkin menjawab juga pertanyaan kenapa mereka melakukan invasi ke Polandia dan juga negara-negara lainnya. Justifikasi paham ekologis mereka ini sendiri didasarkan atas paham Darwinisme sosial. Ya mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada stand epistemic theory. Jadi, kalau misalkan standpoint epistemologi itu adalah teori pengetahuan yang menyatakan bahwa kalau misalkan pengetahuan itu tuh tidak netral secara sosial, tetapi terbentuk dan dibentuk oleh posisi sosial dan politik orang yang mengetahui. Nah, teori ini tuh berasal dari feminisme dan Marxisme dengan tokoh penting seperti Sandra Harding, Donna, dan Nancy. Nah, kalau pendekatan ini tuh mengambil eh, inspirasi dari Maxim, terutama dari gagasan bahwa kalau misalkan posisi kelas sosial yang tertindas memberi akses pada pemahaman yang lebih tajam terhadap sistem penindasan. Nah, kalau misalkan kelas pekerja itu dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan kesadaran kelas yang memungkinkan mereka melihat dan menantang struktur dominasi kapitalis. Standpoint epistemologi ini tuh mengadopsi cara pandang ini, tetapi mengalihkannya ke konteks gender, ras, dan identitas sosial lainnya. Kalau misalkan seperti kelas pekerja dalam Marxisme, perempuan dan kelompok marginal lainnya diposisikan sebagai pihak yang dapat melihat ketimpangan sosial dengan lebih jelas. Justru karena mereka tuh udah ngalaminnya secara langsung. Nah, kalau misalkan dalam perkembangan feminisme, pemikiran ini menjadi dasar bagi apa yang disebut standpoint feminis yang dikembangkan oleh tokoh seperti Sandra Harding dan Nancy. Mereka tuh menolak pandangan mereka tuh bahwa dominasi laki-laki atas perempuan adalah hasil pilihan individu dan sebaliknya memandangnya sebagai hasil dari relasi kekuasaan yang terstruktur secara sosial dan ideologis. Hardik ini tuh menekankan kalau misalkan ideologi dominan itu tuh termasuk dalam ilmu pengetahuan, menekan ke memproduksi pemahaman tentang gender, ras, dan kelas yang sering bias dan menindas. Kalau misalkan dengan menyadari dan mengkritik ideologi ini, kelompok tertindas dapat membentuk standpoint sebagai posisi epistemik yang kritis. Nah, oleh karena itu, feminisme ini tidak hanya mengadopsi kerangka analisis struktural dari Maxim, tetapi juga mengembangkan prinsip bahwa objektivitas ilmiah bisa diperkuat dengan melibatkan pengalaman dan suara kelompok yang sebelumnya disingkirkan dari proses produksi pengetahuan. Lalu pengetahuan ini tuh bersifat tersituasikan yang artinya semua pengetahuan terbentuk dari konteks sosial, budaya, dan historis tertentu. Standpoint epistemologi ini juga memperkenalkan ide bahwa kelompok-kelompok yang dimarginalkan bisa memiliki keunggulan epistemik karena mereka tuh menyadari struktur kekuasaan yang tidak disadari oleh beberapa dominan. Next. Lanjut, ini tuh dalam bidang ilmu pengetahuan ini, berarti kalau misalkan lebih kita tuh ditingkatkan jika kita mulai dari pengalaman kelompok yang terpinggirkan, karena mereka tuh dapat mengungkap bias tersembunyi dalam ilmu. Dan ini adalah beberapa prinsipil yang diklaim pendekatan standpoint epistemologi. Yang pertama itu ada pengetahuan tersituasikan secara sosial, yang artinya ini tuh pengetahuan itu bukan sesuatu yang netral dan universal tanpa pengaruh konteks. Pengetahuan itu selalu dipengaruhi oleh posisi sosial, pengalaman hidup, latar belakang, dan keadaan seseorang. Contohnya itu kalau misalkan seseorang hidup di lingkungan miskin, mungkin punya perspektif yang berbeda
soal ekonomi kayak dibanding dari kelas atasnya. Jadi pengetahuan itu tuh selalu tersituasi oleh dipengaruhi oleh konteks sosial tempat seorang berada. Lalu yang kedua ada kelompok marginal memiliki kesadaran kritis lebih tajam. Kelompok yang kayak misalkan yang terpinggirkan, misalkan kalau misalkan perempuan, minoritas etnis atau kelas bawah, karena posisi mereka yang ada yang unik dan pengalaman mereka yang seringkali mengalami penindasan atau ketidakadilan, sebenarnya mereka memiliki kesadaran kritis yang lebih dalam terhadap struktur sosial dalam hubungan kuasa dibandingkan kelompok yang dominan. Mereka tuh bisa melihat apa yang salah atau apa yang tersembunyi dari sistem sosial lebih jelas mereka menjadi korban dan pihak yang tersingkirkan. Jadi persepsi mereka tuh lebih penting dan unik untuk memahami realitas secara lebih utuh. Lalu yang ketiganya ada penelitian harus dimulai dari kehidupan kelompok marginal. Nah, kalau misalkan kelompok marginal itu pemahaman yang lebih tajam dan kritis, penelitian yang ingin memahami relasi kuasa harus memiliki perspektif dari mereka, yang artinya peneliti harus mendengarkan pengalaman dan suara kelompok marginal sebagai titik awal kajian, bukan hanya melibat dari sudut pandang kelompok dominan, tetapi harus dari supaya hasil penelitian jadi lebih valid dan tidak bias terhadap kepentingan kelompok yang berkuasa. Lalu ada juga nih Sandra Harding ini juga mengenalkan ada konsep yaitu strong objectivity. Dia mengusulkan kalau misalkan bahwa jika kita ingin benar-benar objektif dalam ilmu pengetahuan, kita tuh harus justru memulai dari standpoint kelompok marginal. Kenapa kayak gitu? Karena posisi mereka itu memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam produksi pengetahuan. Dengan demikian, kalau misalkan strong objektif itu bukan mengabaikan subjektivitas, tetapi malah mengakui dan memaksudkannya secara kritis dalam proses ilmiah. Lalu ada contoh penerapannya itu, seorang ilmu perempuan dari latar belakang kelas pekerja mungkin lebih peka terhadap bias dalam penelitian medis tentang perempuan dibandingkan laki-laki dari kelas dominan. Karena dia tuh mengalami langsung bagaimana sistem medis tidak selalu responsif terhadap kebutuhan perempuan dari kelas bawah. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kan kita udah belajar tentang mana Nazi dan juga stand epistemologi itu apa sih sebenarnya. Nah, kita bisa lihat beberapa keterkaitan yang bisa dihubungkan di antara teori dan juga kasus tersebut. Yang pertama adalah para Nazi gagal dalam mengevaluasi kritis bagaimana ilmu pengetahuan terkondisikan secara sosial. Seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya, pengetahuan di dalam standpoint epistemologi itu tersituasikan secara sosial. Nah, ini kita bisa lihat kalau sebenarnya Nazi Jerman itu pas mereka menggunakan Darwinistik sosial dalam menjustifikasi pemahaman ekologis mereka bahwa alam sebagai sistem organik yang berhubungan dan di dalam alam itu dibutuhkan suatu pelestarian akan umat manusia yang superior. Mereka butuh tanah yang subur dan murni dari kontaminasi etnis atau manusia-manusia yang inferior. Pemikiran ini tidak dievaluasi sebagai sesuatu pemikiran yang didasarkan oleh pemahaman sosial pada saat itu. Padahal kalau kita lihat teori sosial Darwin ini seperti yang akan saya jelaskan nanti itu bersifat pseudoscience dan tidak memiliki objektivitas yang kuat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pemikiran Nazi ini yang menggunakan Darwinistik sosial hanya menunjukkan nilai-nilai yang dianut oleh kaum Nazi tersebut. Jadi sebenarnya tidak mencerminkan realitas sesungguhnya, tetapi hanya mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh mereka. Nah, kalau kita lihat lagi, kan mereka nih udah nyingkirin, udah membasmi kaum-kaum marginal dari komunitas ilmuwan mereka. Nah, hal ini juga menciptakan echo chamber untuk terjadi dalam komunitas ilmuwan Jerman. Maksudnya apa? Di sini kalau kita pakai pendapat Alison Wiley,
dia berpendapat kalau kaum marginal menerima hak istimewa epistemik karena melalui lokasi sosial dan standpoint yang dimiliki mereka sebagai kaum marginal dalam kasus-kasus partikular. Hal ini menciptakan sebuah hak istimewa dan kemampuan untuk memberikan penilaian empiris terhadap seberapa mungkin pengetahuan subjek pengetahuan subjek pengetahuan, maksudnya ini yang bikin ilmu pengetahuan itu sendiri, yang bikin teori itu tidak objektif dan gagal dalam memaksimalkan nilai epistemik yang diciptakan. Menerapkan hal ini kepada kasus Nazi dengan menyingkirkan kaum marginal yang ada di Jerman pada saat itu, intinya Jerman itu kehilangan aset evaluasi kritis yang ditawarkan oleh kaum marginal. Soalnya kan mereka tuh lebih kritis ya, soalnya mereka nggak sesuai status quo. Nah, gara-gara mereka menghilangin semua itu, ilmuwan-ilmuwan yang tersisa tuh cuman ilmuwan-ilmuwan yang bias terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat pada saat itu. Sehingga mereka menciptakan ketutupan argumen penentang atau yang biasanya disebut epistemic closure dan terjebak polarisasi ideologi atau ideological polarization. Nah, hal ini digabung membuat ilmu yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan Jerman ini sebagai sesuatu hal yang tidak menciptakan strong objectivity. Nah, kalau misalnya kita pakai standpoint epistemologi, kita bisa melihat kalau misalnya tadi Nazi itu menggunakan justifikasi ekologi untuk ya pokoknya menggunakan teori Darwinisme nih buat justifikasi ekologi. Nah, ilmuwan Nazi ini gagal dalam melihat bagaimana teori itu merupakan pendekatan yang disituasikan secara sosial. Nah, teori ini kan sebenarnya lahir bukan berdasarkan pengamatan empirik netral nih, kayak yang seperti aku bilang mengenai sebenarnya ini pseudoscience saja. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat siapa yang menciptakan teori ini diciptakan oleh orang-orang yang menikmati status quo pada saat itu. Kita bisa lihat kalau dia misalnya dari kelas atas, merupakan bagian dari kolonialis, dan dia juga seorang bagian pria kulit putih, yang dimana sangat diuntungkan oleh status quo pada saat itu. Nah, jadi daripada memberikan insight terhadap realitas yang kita jalani sekarang, dia malah menunjukkan nilai-nilai yang dianut, dan bukan ya seperti yang saya bicarakan, realitas itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita juga pakai falsifikasi Popper yang dimana itu merupakan salah satu kriteria yang dipakai oleh stand epistemologi, kita juga bisa melihat bahwa Darwinisme sosial ini tidak dapat dibuktikan salah karena menyamaratakan perilaku sosial sebagai refleksi biologi yang tidak dapat diuji secara empiris. Hal-hal tersebut dikombinasikan kalau kita lihat kalau sebenarnya mereka tuh sangat terpengaruh oleh nilai-nilai yang ada dan tidak bisa difalsifikasi. Pendekatan justifikasi Darwinistik sosial itu sangat menciptakan hal yang sangat tidak bisa dikatakan sebagai strong objectivity dalam stand epistemologi teori. Oke, boleh lanjut. Oke, terima kasih Bobby dan juga teman-teman saya. Berarti dari semua yang kita bahas ini, kita tuh bisa menyimpulkan bahwa kalau ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh Nazi ya, yaitu yang kita fokus ini adalah teori Darwinisme sosial, itu berasal dari bias yang dihasilkan oleh orang-orang yang punya kepentingan di situ. Bias tersebut itu berupa pengakuan atas adanya hierarki dalam status sosial masyarakat yang didasarkan oleh klaim biologis, yaitu maksudnya kayak superioritas ras Arya waktu itu atas ras-ras lainnya, yaitu kayak dari klaim ilmiahnya kayak dari bentuk tubuh yang lebih bagus lah atau lebih spesial lah atau lebih kuat lah, di mana di situ menjadi legitimasi kekuasaan petinggi-petinggi Nazi pada saat itu atas bangsa lain melalui klaim ras unggul yang mereka sebut itu ilmiah. Padahal di sini kita mengkritik hal tersebut
melalui standpoint teori, yaitu ras unggul tersebut tidaklah kuat secara objektif. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan klaim ras unggul tersebut itu berasal dari kelompok dominan dalam masyarakatnya itu sendiri, yaitu ilmuwan-ilmuwan di situ berasal dari kaum dominan yang dimana itu memperlemah objektivitas karena mereka dianggap tidak memiliki kepekaan atas realitas sosial, di mana dari standpoint teori kelompok dominan tersebut itu tidak peka terhadap realitas sosial, yang justru yang peka adalah kelompok marginal, sehingga menciptakan realitas yang cenderung objektif terhadap kelompok dominan tersebut. Maka dari itu, di sini kami menyatakan bahwa teori Darwinisme sosial bukanlah ilmiah, karena berasal dari kelompok dominan yang memiliki kepentingan tertentu dari hasil teori tersebut. Kepentingan itu untuk melegitimasi superioritas salah satu ras ataupun kekuasaan pemerintah atas individu lain. Baik, teman-teman, itu saja dari kami. Atas presentasi ini, jika ada salah kata kami mohon maaf. Selamat sore dan sampai ketemu lagi. Oke, guys.